pekerjaan yang luar biasa sangat berbahaya dan meresahkan, yang itu adalah sesuatu hal-hal yang dilarang, aslinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya sama tapi disalahartikan. Baik, yang pertama adalah dalil nakli itu adalah dalil nakol. Nakol itu memindah, jadi asli dari Al-Quran atau hadis itu namanya nakli. Kalau yang namanya pendapat, kaulnya ulama namanya akli, akal. Jadi ada dalil nakli, ada akli. Yang pertama ini dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33 tentang anti kekerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha ma badan wal itsma wal baghya bighairil haqq. Al-ayah. Artinya, katakanlah hai Muhammad, Tuhanku hanyalah mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Kalau alasannya dibenarkan seperti hak, boleh dilakukan. Misalnya hukum kisos, orang yang dipotong telinganya, maka pembalasannya juga memotong telinga. Tidak boleh memotong telinga satu terus pembalasannya telinga dua dipotong. Katanya dalilnya pembalasan adalah lebih kejam daripada penjarakan. Tidak boleh ya, harus sama. Kemudian didukung oleh yang lain ini. Jadi agama Islam adalah anti kekerasan. Ini dilarang oleh Allah, baik itu yang zahir, yang terlihat ataupun yang tidak, dosa dan baghi itu perbuatan yang zalim. Zalim itu kejelekan yang luar biasa. Kemudian dikuatkan oleh surat Taubat ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ma'adhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Hai orang-orang yang beriman dan hijrah dan berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya dan dirinya. Ini disebutkan hartanya dan dirinya. Yang berjuang itu lebih berat dengan harta daripada dirinya. Makanya disebutkan diulkan amwalihim. Karena kalau harta itu berat, mau nyumbang itu ada 100 ribu, 50 diambil 50, 20 sampai 1000, tidak laku itu disumbangkan. A'damu darajatan, orang yang berjihad, yang titik fokus jihad, itu akan mendapatkan darajatan, a'damu darajatan itu Allah. Derajat yang tinggi di sisi Allah, yang mendapatkan kebahagiaan yang itu diartikan surga. Makanya orang-orang yang berjihad, yang notabene semangat berjihad itu, pengertian jihad itu pokoknya membunuh selain orang yang beragama Islam. Pokok selain orang beragama Islam adalah kafir, harus dibunuh. Padahal Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis, banyak sekali hadisnya sahih apalagi mutawatir, menyebutkan barang siapa mengganggu kafir dhimmi itu orang non muslim yang hidup berdampingan dengan kita, tidak mengganggu kita, itu sama dengan mengganggu aku Muhammad. Maka dari sini timbul dari salah tafsir ini, akhirnya ada beberapa golongan orang yang berjihad dengan bom bunuh diri. Dan bom bunuh diri itu sebenarnya contohnya bukan dari Islam, itu ada dari Jepang, namanya apa, kamikaze itu ya. Itu dari apa? Iya. Oh gitu ya. Jadi bukan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bom bunuh diri seperti itu. Ya, karena salah menafsirkan, akhirnya melakukan perbuatan yang salah juga, dan itu sangat membahayakan. Jihad. Kemudian yang kedua, saya biar cepat, tentang dalil penghormatan pada tradisi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mana halawalidun walatau afdolan min adabin hasanin bis sahihain." Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim atau disetujui oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka disebut sahihain, sahih dua, yaitu Bukhari dan Muslim, atau muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Tiada pemberian orang tua kepada putranya yang lebih baik daripada pemberian adab atau etika yang baik. Syekh Nuruddin Al-Harawi dalam kitab Mirqatul Mafatih, yang dimaksud adab yang baik adalah apa ini? Etika yang sesuai kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi sesuatu yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan syariat itu diperbolehkan. Al-adah muhakamah kalau dalam hukum usul fikih itu.
Karena banyak adat-adat yang tidak bertentangan dengan syariat itu tidak dilarang atau diperbolehkan. Bahkan dulu bukan hanya adat, ibadah pun dari para sahabat itu yang tidak pernah dicontoh oleh Nabi tapi tidak bertentangan itu diperbolehkan. Seperti sahabat Bilal. Nabi itu diperlihatkan oleh Allah diangkat ke surga, diperlihatkan ke surga. Nabi itu mendengar ada suara sandal jepit di surga atas. Lihat itu, tanya ini sandal siapa? Ternyata sandalnya sahabat Bilal. Nabi ini mau bertanya Bilal amalnya apa? Kok sandalnya sekarang sudah di surga? Ketika berkumpul para sahabat, Nabi bersabda, Bilal, kamu ini punya amal apa? Kok aku di surga kok melihat sandalmu di atas? Karena kamu masih di dunia, sandalnya sudah di surga. Tidak ada. Nabi, ayo coba apa amalnya. Ternyata sahabat Bilal ini setiap selesai wudhu, ini sholat 2 rakaat, sholat sunnah ba'diyah wudhu atau sholat sunnah li syukril wudhu. Oh, sholat sunnah setelah wudhu 2 rakaat. Ternyata orangnya masih di dunia, sebenarnya sudah di surga. Tidak pernah diberi contoh oleh Nabi, tapi tidak bertentangan sholat ini, karena tidak termasuk rangkaian dari sholat-sholat mutlak. Banyak itu teman-temannya ini, teman-temannya seperti ini. Nah, ini yang oleh beberapa orang kelompok ini ada yang mempunyai pemahaman semacam keyakinan yang disebutkan di sini iyakum muhdatsatil umur. Fa inna kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah. Jadi sesuatu yang baru. Mutlak ini tidak ada pengurusan. Pokoknya semua yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi itu adalah bid'ah. Bid'ah itu menurut mereka dosanya lebih besar daripada menzinahi ibunya sendiri, ibu kandungnya. Kenapa? Kalau dosa seperti itu kan orang tobat, ngerti ini dosa terus tobat. Tapi kalau bid'ah, dosa tapi tidak mengerti dosa, ya dikerjakan terus. Menurut pendapat mereka begitu. Wa kullu dzalatin. Nah, pendapat seperti ini akhirnya semua yang baru-baru yang belum ada pada masa Nabi itu adalah haram. Padahal tidak semua yang baru itu adalah bid'ah. Karena banyak hal yang baru pada zaman sahabat itu banyak, Sayyidina Umar bin Khattab, terawih dan sebagainya, termasuk ziarah kubur dan sebagainya. Jadi tidak benar kalau semuanya yang baru itu adalah bid'ah. Tidak semuanya. Nah, karena di pengertian yang salah akhirnya banyak pertentangan, akhirnya banyak yang sesuatu yang itu sebenarnya benar kan secara syariat, tapi karena menurut mereka itu adalah baru, tidak pernah dicontohkan Nabi, maka itu adalah bid'ah, dosa besar. Padahal kalau kita kembali merujuk pada hadis itu dibagi 3, ada kauliyah, fi'liyah, dan takrir. Kauliyah itu ucapannya Nabi, tidak harus diberi contoh. Makanya Nabi itu kalau melihat orang golongan kan sedih, umatku kok tidak cerdas. Maka kauliyah aja sudah cukup, fi'liyah dan takrir. Umat yang menyalahkan ini, maka ini hanya mendasarkan satu pada pokok harus ada contoh. Bukan anak sekolah itu anak santri murid kita tidak diberi contoh kok bisa. Kita sebagai guru kan tambah senang, berarti hebat anaknya. Tidak diberi contoh sudah bisa mengamalkan kaulnya saja. Nah, karena jangan lupa hadis itu tidak hanya yang diberi contoh. Kalau anak yang diberi contoh itu kan kalau kita pikir ada murid harus diberi contoh. Kalau kita makna ini anak cerdas apa tidak ya? Tidak diberi contoh, nah ya repot kita ini. Jadi nanti akan sedih kalau melihat temannya seperti itu. Jadi tradisi-tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat maka itu tidak dilarang, diperbolehkan. Bahkan kalau ada nilai-nilai yang mengandung kebaikan, bisa untuk masalah mursalah, untuk kebaikan pada orang banyak, maka Nabi pada saat yang lain khairun nasi anfa'uhum. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat pada manusia yang lain. Apapun itu yang baru, banyak yang baru sekarang ini ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menanggapi. Monggo Pak sampaikan. Monggo. Dari kelompok lain, monggo seperti itu Pak. Pak Mujioso, Pak Jimai. Pak Jimai. Monggo Pak Haji. Pak Ustadz Pak Jai. Oke. Wis gak kelihatan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, terima kasih. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang masalah dalil nakli, terutama tentang kekerasan, ya. Tadi saya tertarik tentang masalah bid'ah, ya, bahwa kita sudah tahu dan banyak mendengar, banyak melihat di YouTube bahwa ada golongan tertentu yang sekarang sedang masif menggembar-gemborkan tentang masalah bid'ah. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Solihin bahwa mereka mengatakan bahwa segala yang baru itu adalah bid'ah, kan gitu kan ya. Padahal mereka sebenarnya adalah biangkeroknya bid'ah, kan gitu loh ya. Ya, karena saya dikatakan bahwa segala yang baru itu adalah bid'ah. Padahal mereka tidak melihat bagaimana banyak sekali Al-Quran, hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bagaimana sebenarnya sunnah Rasul itu, gitu ya. Maka oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak, ya, saya hanya melengkapi aja, tidak membantah Anda. Jadi bagaimana kita semuanya bersama-sama, ya, untuk meluruskan pandangan mereka yang sampai saat ini sangat meresahkan sekali, gitu ya. Karena terus terang dampaknya dengan masifnya mereka melalui YouTube menggembar-gemborkan tentang masalah bid'ah, itu terutama yang termakan adalah anak-anak didik kita, terutama generasi muda. Mungkin kalau kita insya Allah mungkin tidak ada pengaruh, tapi bagi anak-anak muda yang mohon maaf pengetahuannya masih labil itu akan sangat berpengaruh. Maka oleh karena itu perlu bagi kita semuanya untuk masif juga mengkanter apa yang mereka katakan bahwa mereka itu tidak benar, bahwa segala yang baru itu adalah bid'ah. Seharusnya kalau memang mereka betul katanya Gus Baha yang dikatakan, jadi sebenarnya tidak perlu mereka dibantah dengan dalil, tapi dengan jawaban ngawur saja mereka sebenarnya sudah mentah. Ya, jadi kalau mereka mengatakan bahwa segala yang baru itu adalah bid'ah, mereka kalau bicara pakai mic, dulu Rasulullah tidak ada mic, kan sebenarnya mereka bid'ah. Ya, dulu Rasulullah pakai jubah, mereka pakai celana cingkrang, itu sebenarnya bid'ah lah itu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ustadz Solihin bahwa kita harus betul-betul masif juga, ya, mendukung bagaimana membantah pernyataan mereka bahwa yang bid'ah itu adalah segala yang baru adalah bid'ah, itu harus kita bantah dengan cerdas juga, ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Moga mungkin yang lain ada lagi, mungkin. Tapi dibatasi hanya 2 mungkin karena masih banyak yang belum. Takutnya nanti ada perdebatan sengit ya sampai jam 12 ini. Ya, saya takut seperti itu. Takut ngantuk, bukan takut apa-apa ya. Kelompok 3. Oh, monggo ada lagi kesempatan 1. Tidak ada ya? Udah pas. Oke, monggo. Terima kasih Pak untuk Ketua. Ya, Jangan monggo. lupa instruksi Power Boost. Oh iya. Sekali lagi, monggo Power Hus untuk kelompok 2. Yang dirusin nyantai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu peserta pelatihan Cawas Angkatan 16 yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kata kunci moderasi beragama. Sebenarnya ini saya tidak begitu ahli dalam bidang penafsiran, hanya saja teman itu ngoyok-ngoyok Pak Joko wah ini membuat saya ini, tapi nggak apa-apa, ini kita akan sambil belajar. Berarti Bapak-Bapak ini. Jadi mohon maaf apabila nanti ada mungkin kekeliruan dan sebagainya. Yang saya ambil dari kata kunci moderasi beragama ini, saya mengambil 2 sesuai dengan perintah Bapak WI tadi, yaitu yang saya ambil adalah tentang adil dan anti kekerasan. Yang pertama, adil. Di sini ada 2 penafsiran. Yang pertama adalah penafsiran yang berkonotasi positif, dan yang kedua mungkin yang disalahartikan atau berkonotasi negatif.
Saya baca yang berkonotasi positif, artinya ini memang harus seperti itu yang dimaksud dengan konsep adil, dihubungkan dengan kata kunci moderasi beragama, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'a qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi konsep adil, kalau kita hubungkan dengan ini, adalah dengan takwa. Takwa artinya apa? Dimanapun kita berada, kita selalu diawasi oleh Allah. Jadi apabila kita tidak berbuat adil, maka Allah akan selalu melihat kita. Dalam persaksian sidang seperti itu, meskipun Anda itu sekarang yang lagi ngetren itu kan Sambo ya, itu bersaksi dalam persidangan tidak adil, meskipun kata-katanya itu kelihatan jujur, adil, tapi kalau memang itu berbohong, Allah itu akan tahu. Ngerti nggih? Itu memang konsep adil menurut apa itu? Memang seharusnya seperti itu. Jadi dihubungkan dengan takwa. Kemudian yang kedua, ini konsep keadilan yang mungkin sering kali kita salah artikan, yaitu pada Quran An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, yang artinya, dan jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Nah, ini yang sering salah kita artikan. Mengapa? Di dalam Al-Quran itu sudah dianjurkan kita boleh beristri 2, 3, sampai dengan 4. Tetapi prakteknya kita sering melupakan konsep keadilan, yang dipandang itu hanya bolehnya saja. Bolehnya berapa? 1 pertama ya, kemudian 2, kemudian 3, dan maksimal 4. Kita tidak melihat kelanjutan dari ayat tersebut, padahal ini ada kelanjutannya, yaitu wa in khiftum illa ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika hilang. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi mohon maaf ya, yang kepingin nambah lagi itu sebaiknya kalau tidak berlaku adil cukup 1 saja, karena ada kelanjutannya tadi ya. Tetapi kebanyakan orang-orang yang ingin bernambah lagi, yang diungkap itu yang tadi, yang pertama, yaitu kita boleh 2, 3, sampai dengan 4, padahal itu ada apa tadi? Kelanjutannya gitu. Itu yang mungkin
membuat kita salah mengartikan tentang keadilan menurut Quran surat An-Nisa ayat 3 tadi. Kemudian kita lanjut, yaitu tentang kata kunci moderasi beragama yang saya ambil, yaitu anti kekerasan. Di sini saya mengambil yang penafsiran yang memang benar atau menurut disiplin kami ini memang seharusnya seperti itu, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 32, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an, yang artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Nah, apabila kita berpedoman pada Quran surat Al-Maidah ini, bahwa apabila kita membunuh satu orang saja, itu kita dihukumi membunuh apa tadi? Semua umat manusia. Yaitu apabila maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Begitu. Itu satu orang saja. Padahal kalau kekerasan ini misalnya dilakukan dengan pengoboman dan sebagainya yang menjurus kekerasan atau peperangan yang tidak ada dasarnya, itu sudah berapa manusia yang dibunuh. Membunuh satu manusia saja bisa dihukumi membunuh seluruh umat manusia. Ini saya ingat dengan kejadian di tempat saya, yaitu kejadian di Kanjuruhan. Gitu ya, ini informasi saja karena saya tempatnya di Malang. Di situ 135 orang meninggal. Nah, kalau dihubungkan dengan ayat ini, satu orang bisa dihukumi membunuh semua umat manusia, kan berat itu. Padahal orang yang terbunuh itu belum tentu bersalah, ikut melakukan kerusuhan. Kekhawatirannya apa sih? Orang yang dibunuh itu nanti bisa menghasilkan anak-anak yang soleh, kan begitu? Berarti sudah membunuh beberapa generasi. Nah, seperti itu. Belum tentu orang yang meninggal itu termasuk orang perempuan, anak-anak, orang yang akan berbuat onar. Jadi untuk sekali lagi untuk anti kekerasan ini saya hubungkan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 32 itu, bahwasanya membunuh satu orang bisa dihukumi dengan membunuh semua umat manusia. Dihubungkannya tadi bahwasanya orang yang dibunuh itu siapa tahu bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang soleh-soleh, yang mungkin bisa seperti kita, seperti guru, kan bisa mengamalkan ilmu. Nah, itu sudah membunuh berapa generasi ke bawah orang-orang yang baik, seandainya itu dilakukan. Kemudian yang mungkin salah tafsir ini yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 191, yaitu wa qatuluhum haitsu sahiftumuhum wa ahrijuhum min haitsu akhrajukum, yang artinya dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikian balasan bagi orang-orang kafir. Nah, ini kebanyakan dirujuk oleh para
apa itu namanya, orang yang ingin bom bunuh diri itu jihadis ya, jihadis. Bahwasanya ini ayat ini adalah ayat yang kita terapkan pada kejadian perang, yaitu zamannya Rasulullah waktu berperang melawan orang kafir. Seandainya ini diterapkan di zaman sekarang, ini sudah tidak tepat lagi, karena suasana kita adalah bukan suasana perang. Kita itu perangnya adalah perang melawan kebodohan, perang melawan kemiskinan, perang melawan keterbelakangan. Malah ada yang lebih apa itu sering kita dengarkan, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, kita sudah pulang dari perang kecil, kita menuju ke perang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, ini konteks untuk Quran Surah Al-Baqarah ayat 91 tentang perang ini. Kita boleh membunuh orang kafir, yaitu dalam keadaan perang, yaitu di zamannya Rasulullah. Mungkin ini juga bisa diterapkan seandainya kita waktu dulu, yaitu zaman penjajahan. Kita pernah kemarin itu di santri ya, itu ada yang namanya resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah itu mungkin yang diterapkan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 91 ini masih cocok, karena itu masa berperang. Sekarang ya apa ini, masanya sudah masa perdamaian, perangnya mungkin kita bukan konteks untuk berperang dengan senjata, yaitu perang dengan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Mungkin itu dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Beri semangat Gus. Monggo yang mau mengomentari, karena di sini kelompok 3 mengambil kata kunci adil dan anti kekerasan. Monggo. Yang lain nggak ada? Pas? Oke, sip. Berarti ya. Terima kasih. Lanjut ke kelompok yang siap, kelompok. Sebelum saya mempresentasikan hasil karya kelompok 1, lebih dahulu saya ingin mengompakkan dari semua kelompok. Jika saya sebut kelompok 2, semuanya mengacungkan tangan, sah, bilang begitu ya. Kelompok 3, was. Kelompok 4, bukan Gus. Hei. Kelompok 5, brak, nggih. Coba saya coba dulu. Kelompok 1 kan yang tugas. Jadi kelompok dan sebut kelompok 2, ca. Kelompok 3, was. Kelompok 4, G. Kelompok 5, brak. Terus kelompok 1 menyebutkan cawas bebas. Saya jawab dulu. Kelompok 2, kok lemes ya? Apa perlu kopi lagi? Saya ulang kembali. Kelompok 2, kelompok 3, was. Kelompok 4, hei. Kelompok 5, kelompok 1, cawas bebas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lain lempuh, mana mau berubah ini begini. Oke, saya lanjutkan. Untuk kelompok 1 mengambil tema dari kunci moderasi beragama, yaitu kemanusiaan dan adil. Untuk kemanusiaan, dalil naklinya diambil dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, saya maknai satu persatu, kalau salah nanti mohon Kiai Mai dibetulkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai semua manusia. Hai semua manusia. Inna khalaqnakum,
sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami telah menjadikan kamu semua syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya engkau saling mengenal di antara satu dengan lainnya. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallahi, di sisi Allah, atqakum, takwa kamu semua. Itu artinya, penafsirannya adalah ayat ini ditujukan kepada semua manusia tanpa memandang agama. Semuanya, ya ayuhan nas, tidak peduli itu Yahudi, Nasrani atau Islam, bahwasanya kita ini memang berasal dari keturunan yang satu, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian dari itu terbentuklah suku-suku dan bangsa-bangsa. Dan kalau sudah terbentuk begitu, biasanya antara suku bangsa ini saling mengunggulkan dirinya, merasa paling mulia, merasa paling hebat, merasa paling kuat, sehingga satu di antaranya terjelah permusuhan. Untuk menembus itu, Allah dengan tegas mengatakan yang terbaik di antara mereka, di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Itu adalah ayat-ayat kemanusiaan, di mana ini penting kita sampaikan. Terjadinya permusuhan, terjadinya intoleransi dan semuanya itu dikarenakan merasa paling hebat, merasa paling mulia. Tuh. Untuk yang kedua, ayat ini biasa dipelesetkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, sehingga Allah pun dalam hal ini memberikan solusi atau warning bahwasanya maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Itu diambil dari surat An-Najm ayat 32. Untuk membacanya silakan dari kelompok 1. Biar semuanya kerja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tazaku anfusakum. Maaf. Fala tuzaku anfusakum wa a'lam biman ittaqo. Artinya, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu la tatakhidu Yahuda wa Nasara awliya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Monggo Pak, dilanjut. Terima kasih. Kelompok 1 memang kerjanya kerja kelompok, tidak kerja individu, makanya semuanya bekerja. Tepuk tangan dulu meskipun belum selesai. Untuk berikutnya, saya mengambil tema adil. Tadi sudah dibahas, tidak perlu saya bahas lagi karena semuanya sudah loyo. Intinya ayat tentang poligami itu asbabun nuzulnya adalah untuk menghapus ayat-ayat poligami. Jadi intinya Islam itu ingin monogami. Dan adapun yang salah tafsir biasanya menggunakan ayat-ayat ini untuk poligami. Padahal kalau ingin poligami tiru Nabi. Nabi itu poligami setelah beliau istri yang monogami itu meninggal. Kebanyakan dari kita kan enggak, istrinya masih nambah lagi. Padahal tidak begitu kalau menurut Nabi. Istrinya meninggal dulu. Sengaja tidak saya terangkan supaya yang lain memperhatikan dan tanya. Kalau saya jelaskan mulai awal sampai akhir, sampai tidur, saya capek. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masukan, kritikan dan protokan dari semua kelompok. Saya tunggu. Kembalikan ke Pak Ketua. Mus.
Kasih hus dulu, semangat hus. Lanjut ya. Kita lanjut saja, namanya sudah pas. Saya senang kalau gini ya. Lanjut ke kelompok 4. Untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berada pada majelis yang sangat mulia, yang mana kita tadi setelah sholat isya, oleh tadi kita sudah mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Boleh saya katakan bahwa hari ini, malam ini adalah hari terbaik untuk kita. Amin. Kenapa kok demikian? Wa khairu ayyamika ma'al Quran. Hari-hari terbaikmu adalah di mana apabila kamu bersama dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita mulai tadi sudah membaca ayat suci Al-Quran, ada yang sudah disampaikan, dibahas dan sebagainya. Maka itu adalah merupakan salah satu kredit plus kita, bahwa kita sekarang sudah membahas Al-Quranul Karim. Langsung saja, biar cepat. Kelompok 4, kebetulan karena memang tadi tidak ditunjuk, akhirnya banyak yang tempuk, akhirnya banyak yang mengambil toleransi, adil dan anti kekerasan. Ya, alhamdulillah kelompok 4 beda ya dengan yang lain. Jadi malam ini kita mengambil tema salah satu daripada moderasi beragama, yaitu nilai-nilai kedamaian ya. Jadi Islam itu adalah agama yang cinta damai. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya sangat tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang ditegakkan dengan kekerasan. Satu contoh bagaimana pada zamannya Rasulullah ketika beliau di Madinah, itu Yahudi, Nasrani, semuanya hidup berdampingan. Maka sangat tidak benar kalau dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang ditegakkan dengan kekerasan. Maka oleh karena itu perlu kami sampaikan di sini di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114, Allah dawuh di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Subhanallah. Pada intinya ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 114 ini yang berkenaan dengan moderasi agama adalah pada ayat au islahim bainan nas. Ya, bahwa Islam itu sangat menganjurkan kepada umatnya untuk mencintai islah, kedamaian. Karena dengan kedamaian kita akan bisa melaksanakan segala macam aktivitas. Makanya Rasulullah dawuh di dalam Al-Quran, thalathatun la ghayata lahu. Ada 3 perkara yang tidak boleh tidak pasti akan dibutuhkan oleh setiap manusia. Kita mau beraktivitas butuh yang 3. Termasuk kita mulai tadi pagi sampai malam ini melaksanakan pelatihan calon pengawas ini bisa melaksanakan dengan baik karena ada 3 ini. Ya, makanya Rasulullah dawuh thalathatun la ghayata lahu. Ada 3 perkara yang tidak boleh tidak pasti dibutuhkan oleh manusia untuk beraktivitas apapun dia. Hatta istirahat, sampai kita istirahat pun butuh kepada 3 ini. Kita mau bekerja, kita mau ibadah, mau mencari ilmu dan sebagainya butuh 3. Kalau 3 ini tidak ada, maka pasti kita tidak bisa melaksanakan apapun pekerjaan. Mahwa yang pertama adalah al-amn. Yang pertama kita butuh ketenangan, kita butuh kedamaian.
Makanya mulai tadi Ibu Wideswara, Bapak Wideswara bisa menjelaskan dengan baik, kita mendengarkan baik. Karena apa? Karena kita damai, karena kita tenang, karena kita tidak ribut. Inilah indahnya agama Islam yang mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga keamanan, menjaga ketenangan, menjaga kedamaian. Maka oleh karena itu kewajiban kita semua umat Islam untuk bagaimana memberikan contoh agar kita umat Islam menjadi penganut agama yang damai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sihah. Nikmat yang kedua yang sangat kita butuhkan adalah kesehatan. Alhamdulillah kita mulai pagi tadi sampai malam kita sehat. Ya walaupun sekarang sudah agak ngantuk, ya, tapi yang penting masih sehat. Dan yang terakhir adalah karena kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu berdasarkan dari surat An-Nisa ayat 114 ini, maka kita umat Islam dianjurkan untuk senantiasa menjaga kedamaian, keamanan, ketentraman, keamanan dimanapun kita berada. Maka pantang bagi umat Islam dimanapun membuat keonaran, membuat kerusakan. Itu adalah inti yang kita terap dari surat Al-Quran An-Nisa ayat 114. Kemudian juga diperkuat oleh Al-Quran surat Al-Anfal ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Subhanallahul 'azim. Jadi ayat yang kedua ini hampir sama senada dengan ayat yang pertama, cuma beda redaksi. Kalau di ayat pertama ini mau pakai makna al-islah, ya, kedamaian. Sementara di sini adalah disalmi, keselamatan. Jadi intinya selamat, kedamaian itu adalah sama. Intinya adalah kedamaian. Maka dari dua ayat ini sudah sangat jelas sekali bahwa kita umat Islam sekali lagi dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga kedamaian. Dan kita harus menjadi juru damai, yang oleh agama Kristen sering dikatakan sebagai juru damai. Kemudian ada juga ayat Al-Quran, mohon maaf ya, mungkin saya kurang sepakat dengan kata-kata yang dipelesetkan ya. Jadi kalau bisa yang disalah tafsirkan, disalah maknai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini ada Al-Quran surat At-Taubah ayat 29, itu yang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, itu kadang-kadang disalah tafsirkan, disalah maknai. Ya, ini ada Al-Quran surat At-Taubah ayat 29 yang intinya adalah pada redaksi pertama, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Jadi dari ayat ini banyak orang, terutama orang-orang yang mohon maaf ya, mungkin karena ketidaktahuannya atau memang kesengajaan atau memang mungkin ingin mengacaukan umat Islam, maka mereka menafsirkan bahwa perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi makna perang itu dimaknai secara literal, perangi, pokoknya bunuh seperti itu. Ya, padahal makna qatilul ladzi ini sangat sangat luas gitu loh ya. Jadi tidak serta-merta kita harus memerangi mereka. Maka Rasulullah sebelum memerangi mereka, Rasulullah berdakwah dulu. Didakwahi dulu, diajak dulu, diberikan penjelasan dulu, diberikan penerangan dulu. Nah, baru kalau mereka sudah betul-betul tidak bisa diajak dengan secara baik, baru jalan terakhir adalah dengan peperangan. Jadi peperangan ini adalah merupakan solusi terakhir kalau cara-cara yang baik-baik sudah tidak berhasil. Nah, sementara ada orang yang mengartikan bahwa qatilul ladzi, orang yang tidak beriman kepada Allah dan akhir, langsung saja sudah perangi biar segala cepat mati kan gitu. Nah, ini. Jadi ini adalah satu contoh bahwa ayat yang sering disalahpahami oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk berdiri semuanya. Berdiri.
berdiri. Semuanya mohon berdiri. Ayo berdiri dulu. Ya, setelah berdiri sampai semua langsung duduk kembali. Ya. Ini menunjukkan bahwa sampai masih hidup, ya. Terima kasih. Saya kira itu Pak, untuk mewakili Bapak Widaswara.